Kawasan Gunung Luhur, Desa Citorek Kidul, mulai ramai dikunjungi wisatawan. Ribuan pengunjung terlihat mendatangi kawasan yang dikenal dengan julukan negeri di atas awan. Halo sahabat budaya, nah sekarang saya sudah berada di Citorek, Lebak, Banten. Jadi sesudah tandur, dapat 1 minggu itu kita dibungkil. Setengah tahun buat padi, setengah tahun buat ikan. Nah sahabat budaya, tadi saya udah diajarin nyala loco sama Pak Guru sama anak-anak. Yaudah, gak usah berlama-lama lagi. Tetap saksikan warisan Indonesia, telusuri jejak nilai budaya. Siapa lagi tetap menjaga lestari budaya, tetap terjaga warisan Indonesia, tetap menjaga warisan Indonesia. Kawasan Gunung Luhur, Desa Citorek Kidul, Kecamatan Cibeber, Lebak, Banten, mulai ramai dikunjungi wisatawan. Ribuan pengunjung terlihat mendatangi kawasan yang dikenal dengan julukan negeri di atas awan. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Sistem pertanian di Desa Citorek Tengah merupakan kearifan lokal yang terus dijaga dan dipertahankan sampai sekarang, menyuguhkan atraksi wisata budaya, alam, dan wisata buatan. Halo sahabat budaya, nah sekarang saya sudah berada di Citorek, Lebak, Banten. Bisa kalian lihat di belakang view-nya itu keren banget. Jadi di tengah-tengah tuh ada sawah banyak, wow, terus dikelilingi bukit-bukit. Pokoknya ini view ketinggian yang oke, luar biasa, keren banget. Nah, di sana nanti saya bakal mencari kesenian, tradisi, adat, budaya yang bakal kita cari tahu, entah itu masih ada atau sudah punah. Nanti kita telusuri, kita explore, pokoknya kita cari tahu deh di sebelah mana. Ya udah, nggak usah berlama-lama lagi. Tetap saksikan warisan Indonesia, telusuri jejak nilai budaya. Desa Citorek Timur ieu jumlahna luas wilayahna 1427 hektar. Pendudukna 3.250 penduduk. Tah dina kahirupan di Desa Citorek Timur nyata tidak terlepas dengan kultur adat dan budaya. Kami sebagai pemerintahan desa sangat mendukung dan sangat terlibat. Apa sebabnya? Pada prinsipnya kami juga sebagai masyarakat adat, orang adat, dan kami dilahirkan dari putra adat juga. Dengan hal ini berarti bersinergi antara kesepuhan, kegiatan kesepuhan yang ada di adat, dan kami sebagai pemerintahan desa. Kegiatan yang ada di Desa Citorek Timur urusan dengan budaya, adat, tradisi, itu kami selalu terlibat. Sebab masyarakat di Citorek itu adalah sebagai plus incu putu kesepuhan. Baik dari segi misalkan kegiatan adat yaitu tahunan atau kegiatan adat bulanan. Yang mana adat yang paling menonjol di Citorek itu adalah adat tahunan, yaitu seperti sekarang kita lihat di kotakan atau di sawah. Sahabat budaya, inilah penampakan nyogolan. Sebelum kegiatan tandur, warga di sini berlomba mencari ikan untuk mereka masak sendiri nantinya. Ini adalah kegiatan yang seru untuk mempererat warga Citorek di sini. Selain mempererat, ini adalah juga untuk menjaga adat yang sudah ada dari nenek moyangnya. Seru banget lihatnya. Mereka begitu bahagianya. Oh ini pasti nyogolan nih, nyogolan. Jadi, pada cari ikan, wah seru banget. Waduh, saya pengen ikut nyemplung, tapi nggak bawa sempak. Nggak usah. Jadi saya di atas aja, saya jelaskan nih. Jadi warga di sini tuh katanya nyogolan ini atau apa ya, panen ikan, ngebedah ikan gitu 6 bulan sekali. Nah 6 bulan sisanya itu buat nanam padi. Jadi setahun padi cuma panen sekali, berbagi gitu.
Setengah tahun buat padi, setengah tahun buat ikan. Nah ini kan udah sore, bentar lagi malam. Nah di rumah sebelah sana nanti bakal ada acara goong gede. Nah goong gede itu biasanya diadakan ketika mau ada upacara-upacara tradisional. Mari Pak, silakan. Ketika mau ada upacara-upacara tradisional, ya makanya kita nanti ke sana kita lihat tuh kayak gimana acara goong gede. Dan apa yang saya saksikan adalah ritual khusus sebagai khas dalam mempermainkan goong gede. Goong gede sendiri adalah salah satu kesenian yang tetap eksis dan menjadi bagian dari siklus kehidupan masyarakat persawahan yang berada di Desa Citorek, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Oh, ini saya tahu nih. Pasti ritus nih. Dan tadi sempat Sari tahu sih, ritusnya ini namanya ngukus. Tuh, gongnya diusap-usap. Terus nah ini yang ritus nih, mohon maaf, udah berumur semua, nenek-nenek gitu, udah pada tua. Nah ini kayak mereka lagi persiapan mau dimainkan. Nah udah mulai main nih, coba kita lihat. Oh ini alat musik, tapi saya perhatikan, saya cari nggak ada sindennya, nggak ada yang nyanyi, jadi cuma instrumen doang. Instrumen tapi apa ya, ada yang beda. Dia satu alat musik tapi kayak ada banyak atau beberapa laras gitu kalau saya nggak salah istilahnya ya. Makanya terlihat ini tuh kayak, ya orang yang ngerti musik mungkin dia nganggap ini seni tingkat tinggi dalam bermusik gitu, karena ya itu tadi banyak beberapa laras digabungkan satu tapi dalam satu alat musik. Kesenian ini memiliki fungsi sebagai sarana hiburan, media komunikasi, sarana ritual yang berhubungan dengan upacara padi serta hajat lembut. Hari namina mah atuh goong gede kesebut nama goong gede doang saya dari sana sini. Tapi tika pungkurna mah terang usul asalna pan seperti kumaha memang geus nyampak itu. Malah di kakek agi oge terang di mana asalnya seperti kumaha. Terus terang ieu ge. Melompat menggapai cakrawala, berpijak dari tanah Nusantara, jejak langkah terukir dunia. Goong gede di Citorek dimainkan oleh kaum laki-laki secara turun-temurun berdasarkan garis keturunan keluarga yang ditentukan oleh ketua adat. Nada untuk tetap pada menjaga budaya. I love Indonesia. Memang pesan teh abdi mah ulah ngamopohokeun kana amanat di kolot lah. Seperti naon bae ge artinya saburang Citorek eta aya usul asalnya kan seperti itu. Jadi kudu inget kebuti nyore angkat pangkal cik bahasa di dia. Berarti anak-anak muda teh ulah mopohokeun karena titipan ti karuhun gitu ti kolot-kolotnya. Seperti itu. Memang paham lah abdi budak zaman ayeuna kan bagaimana misalnya ke budaya luar kan seperti itu, tapi itu dikhawatirkan. Indonesia tetap menjaga warisan Indonesia. Warisan Indonesia tetap menjaga warisan Indonesia. Setelah dari goong gede, saya lanjut istirahat. Dan hari ini view Citorek keren banget. Dilihat dari drone, syahdunya
alam, budaya, dan adat menyatu begitu harmonisnya. Hari ini saya akan ketemu salah satu warga untuk melihat pembuatan pasung tuhur. Baru dengar saya, pasung tuhur. Jangan dilama-lama, kebetulan lagi lapar nih. Kue pasung tuhur merupakan makanan khas Banten. Kue ini memiliki ciri dan keunikan tersendiri. Konon, kue ini bisa ditemui di daerah Serang, Pandeglang, Lebak, dan Cilegon pada acara-acara tertentu seperti pada acara pernikahan, hitanan, dan perayaan-perayaan keagamaan. Kue pasung telah dikenal lama oleh masyarakat Lebak, khususnya karena merupakan perpaduan kultur berbeda di antara makanan khas Sunda dan makanan khas Jawa yang menjadi primadona dari dulu sampai sekarang. Rasanya yang manis dan legit di mulut akan menggugah selera Anda. Mak, ini tuh namanya makanan apa ya? Pasung tuhur Oh, pasung tuhur. Ini asli dari Citorek. asli. Pasung tuhur itu bahasa Indonesianya apa? Ada nggak artinya? Bahasa Indonesia pasung kering, kalau di sini pasung tuhur. Terus tadi saya lihat di belakang tuh. Nah, ini tuh proses pembuatannya berapa lama, Mak? Prosesnya tergantung bahannya banyak. Kalau biasa saja 1 jam. Kayaknya bukan daun pisang deh. Ini daun apa ya? Daun bangban. Harus daun bangban atau bisa diganti dengan daun yang lain? Enggak, harus bangban. Tadi saya sempat lihat cuman nggak apal sih bahan-bahannya itu apa aja, Mak, bikinnya? Bahannya tepung ketan sama kelapa diserundeng sama gula merah. Diaduk sampai merata. Terus dimasukin ke daun bangban. Ini emak tiap hari bikin pasung tuhur atau enggak? Atau acara-acara tertentu aja? Sering tahun pesta panen. Lebaran puasa, lebaran haji. Jadi inilah pasung tuhur, sahabat budaya, makanan asli tradisional dari Citorek, Lebak, Banten. Semoga pasung tuhur ini tetap bisa menjadi salah satu makanan warisan Indonesia. Setelah ngobrol dan saya juga coba, ternyata enak banget. Nempel di lidah. Saya menyaksikan langsung dari awal pembuatan sampai jadi. Di pagi hari yang cerah ini ada 3 kegiatan. Pasung tuhur, tandur dan ngasek, dan tim dibagi menjadi 3 bagian. Dan seperti ini penampakan tandur di Citorek, Lebak, Banten ini. Tandur itu untuk untuk memperbesar nanti padinya itu. Jadi sesudah tandur dapat 1 minggu itu kita dibungkil atau diserubuk. Kalau bahasa di kampung itu diserubuk. Dapat 1 minggu itu. Jadi lihat perkembangan padinya nanti. Terus langsung dioyos, kalau bahasa di kampung itu dirambet gitu. Kalau bahasa di kampung. Jadi langsung dibersihkan lahannya biar padinya supaya maksimal. Lanjut dengan ngasek, menanam padi di kebun. Bukan sawah, sahabat budaya. Sebagaimana masyarakat yang hidup dan bermukim di pegunungan, maka sektor pertanian adalah hal yang paling memungkinkan untuk memaksimalkan potensi alam. Kebetulan di tempat ngasek ada anak-anak yang lagi pada kumpul dengan Pak Guru. Ternyata mereka seperti bikin rujak. Dan saya diajarkan oleh Pak Guru dan diterangkan bahwa ini adalah ngaloloco. Saya taunya adalah rujak bebek, buah-buahan yang dipukul oleh kayu, persis. Hanya ini alatnya dari bambu dan saya baru pertama kali lihatnya. Nah, sahabat budaya, tadi saya udah diajarin ngalaloco sama Pak Guru sama anak-anak tuh. Mereka seru banget main dan rasanya ya seger, ada pedesnya, ada manisnya, ada asinnya. Nah, ngalaloco itu adalah mungkin ya kalau saya tidak salah mendeskripsikan itu semacam anak-anak cara menikmati buah gitu atau makanan yang berbeda. Memang bahan intinya sih buah, tapi di dalamnya, nah ini pakai bambu ya, pakai bambu. Terus ini ulekannya pakai kayu. Nanti si buah itu dimasukin, terus dibumbuin tuh, ada cabai, ada garam, ada gula merah gitu.
Habis itu ya mungkin seperti rujak bebek lah. Nah, kayak gini cara mainnya. Bikinnya kan udah masuk semua tuh bumbu-bumbu sama buahnya. Habis itu dihancurkan gini. Dihancurkan sampai lembut, bahkan sampai berair kadang. Sampai berair, habis itu dimakan. Dijilat-jilat, terus dimakan gitu. Buahnya bebas. Tadi bahkan Pak Guru bilang bisa stroberi. Ya apa deh seleranya, mungkin mangga muda juga bisa. Tapi intinya caranya adalah begitu bikinnya. Dicampur, diulek, tapi di dalam bambu gitu. Nah, Pak Guru maksudnya kenapa, itu beliau bilang bahwa Ngalaloco ini zaman sekarang udah nggak ada lagi gitu. Dia pengen melestarikan lagi biar budaya Ngalaloco ini atau anak-anak nih bermain Ngalaloco nih masih tetap ada, walaupun zaman sekarang lebih banyak makanan-makanan modern yang buat anak-anak itu lebih menarik, tapi Pak Guru tetap berjuang bagaimana caranya biar Ngalaloco itu tetap ada sampai sekarang di Citorek, Lebak, Banten. Ngalaloco. Dari anak-anak usianya yang lahir dari 86 ke sana, itu tahu bahwa itu teh loloco atau begecok. Melompat menggapai cakrawala, berpijak dari tanah Nusantara. Jejak langkah terukir dunia, tetap menyala dan harus tetap menyala. Jalannya seperti tadi begecok pun sama, hilang. Udah hilang, oh dulu aku selama waktu aku masih kecil itu bisa ngagegecok, ngaloloco. Sekarang nggak ada, saya mau bikin lagi ya, menghidupkan lagi waktu tempo dulu. Hitung-hitung bahas itu memorial. Jadi mengungkap masa lalu di masa sekarang. Itu seperti itu. Anak Insul Sadaya. Semoga harapan Pak Guru ini untuk melestarikan Ngaloloco bisa terus diwariskan ke generasi muda dan seterusnya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Seharusnya karena kita lahir dari budaya, kita jaga. Yang namanya pembelajaran untuk di masa depan, itu harus kita simpan, kita resipkan, terus kita ajarkan. Indonesia tetap menjaga warisan Indonesia. Warisan Indonesia tetap menjaga warisan Indonesia. Keesokan harinya setelah istirahat semalam, saya banyak belajar dengan khas makanan Pasung Tuhur, lalu tandur, ngasek, dan terakhir Ngaloloco atau gegecok. Hari ini saya akan naik lagi ke atas gunung karena di sana ada situs dan lebih tua dari Gunung Padang di Cianjur. Ini sangat menarik untuk dibahas. Kebetulan juga hadir Pak Yudi selaku direktur dari Direktorat Kebudayaan. Setelah perjalanan yang lumayan membuat badan ini pegal, kita semua sampai dengan selamat. Alhamdulillah. Sekarang kita udah sampai di situs Lebak Cibeduk. Jalan jauh banget, bener jauh, saya sampai gondrong nih sampai sini nih. Saking jauhnya. Ini sih pedalaman banget letaknya. Coba kita cari tahu nanti seperti apa. Apakah sama? Waktu itu kan kita pernah ke situs Gunung Padang. Sama nggak nih? Terus ada korelasinya apa nggak? Kita cari tahu. Yuk. Dan melanjutkan perjalanan ke atas, yaitu situs Lebak Cibeduk. Situs Lebak Cibeduk adalah situs prasejarah peninggalan kebudayaan di zaman Megalitikum yang terletak di Kampung Cibeduk, Desa Citorek Barat, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Lebak, Banten.
Mas Adin. Weh, Gimana bro? Alhamdulillah sehat. Wah, kebetulan nih mumpung ada Pak Direktur. Oh, Bapak. Saya Adin. Salam kenal Kang Adin. Saya Yudi Oh. dari Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Pas Kebudayaan. banget, pas banget ketemu Pak Yudi. Ini ada Bapak Kolot juga. Ya, Pak Kolot Maji, Kampung Cibeduk. Siap, Pak. Wah, pas banget nih kita bisa cerita-cerita di sini, Pak ya. Siap, siap. Iya. Baru ya ke sini ya? Baru, saya Oke. baru Pak waktu itu pernah ke Gunung Padang. Terus saya ketemu lagi kok kayaknya Agak mirip-mirip ya? agak mirip punden berundaknya gitu. Iya, iya. Iya, jadi memang punden berunak ini tidak hanya diketemukan di Gunung Padang. Di Indonesia itu banyak gitu, karena ini bagian dari masa megalitikum. Oh iya benar. Megalitikum Masih itu sama batu megalitikum. besar Betul, gitu ya. Betul. Dalam era prasejarah. Dan di Indonesia cukup banyak ditemukan, termasuk di Tatar Sunda nih, salah satunya di Lebak Sibeduk, di Citorek ya, Citorek Timur ya Bah ya, Desa Citorek Barat. Citorek Barat, Lebak, Provinsi Banten gitu. Ini kalau secara penemuan sama Gunung Padang duluan mana Pak? Sebetulnya kalau penelitian dari zaman Belanda itu sudah tercatat. Sudah tercatat. Suma yang terekspos itu setelah digali ulang oleh masyarakat adat. Oke. Jadi relatif lebih dulu yang mana di Gunung Padang ya. Iya betul. Gunung Padang ini masalah pencatatan saja gitu. Tapi kalau dari segi zaman ini masa-masanya sama. Sama. Oke. Jadi 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Jadi pada masa itu manusia sudah bisa membangun bangunan-bangunan besar. Kalau menurut para ahli ini tempat ritual untuk memuja para leluhur. Makanya kalau kita lihat kan ini semakin belakang itu semakin tinggi. Iya. Jadi seakan-akan yang paling belakang itu semakin sakral. Berarti ya. ada di puncak lah intinya Betul. ya. Dan ini dikenal juga dengan konsep kosmologis. Konsep kosmologis itu dalam kebudayaan itu sebuah konsep yang menunjukkan bahwa tempat leluhur nirwana itu daerah yang paling tinggi. Paling belakang, paling besar gitu. Makanya ini juga ditempatkan yang paling tinggi itu. Paling sakralnya gitu. Sama dengan Gunung Padang, itu paling belakang gitu. Kalau tidak salah ini 9 ya Bah ya? 9 undakan. 9 undakan. Wah ini kalau dijelasin pasti panjang sekali ya. Ya, Tiap undangan, betul. Pak, ya. Menarik memang menarik. Benar. Cuma yang jelas ada pesan. Oke. Pesannya kalau masa lalu itu bukan primitif. Masa lalu bukan primitif tuh perlu diingat Ya, tuh teman-teman. setiap lalu masa bukan itu ada puncak peradabannya. Coba Kang Adin bayangkan, kalau primitif bagaimana ini menyusunnya? Ngambil juga, batunya. karena mereka udah tahu arsitektur Pak ya. Betul. Cara nata batunya, cara milih, mengorganisasi orang. Iya. Kalau makan dapur umumnya di mana coba? Kalau mereka primitif gitu ya. Betul. Sementara ini kan luar biasa bangunannya megah gitu ya, dan sudah berumur ribuan tahun gitu ya, luar biasa ya. Nah kalau secara akses, kalau Gunung Padang kan jadi tempat wisata Pak sudah. Mulus jalan sekarang. Betul. Saya tadi jalan ke sini, waduh Pak, Amsyong, jauh banget lewatin hutan kan ini masih berpikir ini serius nih di dalam ada kehidupan, ternyata ada situ. Iya, memang aksesnya ini lagi diperjuangkan. Jadi yang kesini biasanya yang minat khusus ya, betul, peneliti yang butuh adrenalin. Tadi kita naik motor lumayan kan, dikocok gitu ya. Jadi kalau minum obat batuk nggak perlu dikocok, naik motor aja kesini. Iya betul. Ini memang aksesnya harus diperbaiki. Mudah-mudahan kedepannya ya, Abah ya, akses jalannya lebih baik sehingga masyarakat bisa lebih mengenal, tidak hanya di media sosial, tetapi bisa melihat langsung seperti kita sekarang gitu kan. Kan luar biasa gitu karena suasana alamnya, lingkungannya, suara air gitu. Ya, masih ada banget di sini. Luar biasa. Pulang dari sini kita bisa menciptakan puluhan puisi. Wah, kita jadi pujangga semua. Lama-lama ini anak indie, anak indie. Abah bahasa Inggris mah ya Bahnya. Bah, tos sabaraha tahun Abah tugas di dia? 25 tahun. Tuh, kebayang. Usia berapa? Saya 33. Tuh kan dikurangi 25. Dikurangi 25 coba. Bener, Jadi luar biasa 25 tahun memelihara, menjaga keamanan, memandu ya. Dan memang mendapat amanat dari Pemda sama dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang ya. Nah, sekarang didampingi Pak Jumhari juga untuk kampung adat tradisinya gitu ya. Kasepuan. Iya. Bah, banyak tamu nggak Bah kesini Bah? Lumayan ya. Itu dari mana Bah? Paling jauh dari mana Bah? Dari Sumatera, Lampung, Waduh, jauh-jauh ya. Rangkas, lumayan. Dari luar negeri ada nggak Bah? Ayah.
seperti Swiss, Waduh. Jepang. Bahasanya bahasa apa tuh mereka, Abah? Bahasa nyanyi. Enggak ngerti. Pokoknya Abah dampingi lah ya. Kalau kita bicara warisan budaya, apalagi yang sifatnya tangible kan, orang taunya itu adiluhung gitu. Ya, ya, ya. Padahal di sini tuh potensinya luar biasa. Pertama, misalnya terkait dengan kekuatan narasi warisan budaya. Ya, ya, Ini bisa menjadi kebanggaan, identitas, ya, jati diri, dan lain-lain. Bahkan bisa menjadi ikon. Tidak hanya Lebak, tetapi Nusantara. Betul. Karena ini cukup monumental itu. Yang kedua, terkait dengan destinasi. Ini bisa menjadi destinasi wisata budaya unggulan apabila dikemas ya dengan baik, hospitality-nya, narasinya, operatornya, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ini sebetulnya secara perlahan apabila dikelola dengan baik bisa meningkatkan kesejahteraan minimal Perekonomian masyarakat sekitar minimal gitu. Betul. Setidaknya kan ojek, Ya. makanan, pemandu gitu. Karena jarang kebudayaan itu dihitung ekonominya. Ya. Makanya kebudayaan selalu dianggap cost, padahal multiplier efeknya itu luar biasa. Ya, ya. Multiplier efeknya gitu. Nah itu potensi ya, di samping ilmu pengetahuan sejarah pastilah para peneliti ya. Tapi di samping itu tentunya kita bisa melihat angle yang lain. Kita itu butuh role model, butuh kebanggaan. Untuk masa sekarang kita sulit ya cari contoh suri toladan. Akhirnya balik lagi ke masa lalu. Ini bisa menjadi role model kita sebenarnya. Iya, iya. Di sini ada nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, ritual ya, kecerdasan spiritual itu. Betul. Kalau kita ungkap itu, yang itu sekarang sulit menipis itu. Jadi berkunjung ke sini mudah-mudahan kita dapat energi positif lah, Ya, semoga. asupan positif gitu. Nah itu sedikit ya, sedikit potensi yang bisa kita gali Ya, gitu. ya. Bisa juga teman-teman yang sekarang banyak bergerak di audiovisual, sharing potensi tersebut, Ya. di-share kemana-mana, tidak hanya mencerdaskan, tidak hanya menjadi tontonan, tetapi menjadi tuntunan. Ya, insya Allah Nah, maksudnya tayangan yang kita bikin ini juga bisa mengedukasi seperti tadi betul, Bapak betul, bilang. betul, betul. Dan harapan kami dengan adanya situs Bedug ini, situs ini di kedepannya bisa dilestarikan sehingga menjadi warisan untuk generasi yang akan datang. Melompat menggapai cakrawala, berpijak dari tanah Nusantara. Jejak langkah terukir dunia, tetap menyala dan harus tetap menyala. Langit adalah Ini adalah salah satu ikon Desa Citorek Barat untuk dijadikan wisata ke depannya dan menjadikan sebuah edukasi ke depan untuk anak-anak muda di seluruh Nusantara. keep going on and don't stop. Right on the one and don't stop. Budaya Nganjuk kudu disamber. Ya kita berharap ke depan itu ada simbolisasi, istilah ada duplikasi. Supaya artinya kesenian-kesenian yang ada di Kasepuan itu bisa ditularkan ke generasi muda. Supaya artinya generasi kita, generasi muda tidak kehilangan. Saya masih harus berjalan lebih jauh untuk menyusuri kesenian, tradisi, budaya, adat, daerah yang ada di seluruh Indonesia. Makanya, sahabat budaya, tetap saksikan terus Warisan Indonesia, telusuri jejak nilai budaya. Tetap menjaga warisan Indonesia.